Selamat berjumpa dengan reporter Suara TV Jogja. Dampak bencana COVID-19 beberapa waktu lalu menimpa banyak hal, salah satunya UMKM di Yogyakarta. Banyak yang oleng, bahkan macet, ditambah ada beberapa yang harus berurusan dengan perbankan. Silang pendapat di antara mereka sampai masuk ke meja pengadilan. Seperti yang terjadi pada hari Kamis 7 November 2024 di Pengadilan Negeri Bantul. Berikut pemaparan selengkapnya. Ya, saya Asadi dari LBH Suaka Hukum Indonesia. Kami mendampingi Bapak Gunawan dalam menggugat DPR SAS. Yaitu di sini Pak Gunawan itu memiliki perjanjian hutang piutang dengan DPR SAS dalam jangka waktu 120 bulan terhitung dari tahun 2022, yang artinya perjanjian tersebut baru berakhir di tahun 2032. Akan tetapi memang dalam perjalanannya Pak Gunawan mengalami kesulitan dalam usaha sehingga tidak dapat membayar cicilan sebagaimana perjanjian. Di sini pihak DPR sebelum jangka waktu perjanjian itu berakhir itu telah melakukan pelelangan terhadap aset yang dimiliki Pak Gunawan. Di mana artinya klien kami ini dipaksa untuk melunasi seluruh kewajibannya sebelum jangka waktu perjanjiannya itu berakhir. Itu yang pokok pertama kami gugat. Nah, tindakan DPR melakukan pelelangan, mendaftarkan lelang dan kemudian difasilitasi oleh KPKNL di sini adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Yakni dia secara sepihak membatalkan perjanjian kredit yang seharusnya masih berakhir tahun 2032. Itu poin pertama yang kami gugat. Dan kedua, nilai yang dijual dalam lelang yang ditawarkan itu pun lebih rendah dari perjanjian kredit. Jadi setiap perjanjian kredit itu kan pasti antara nasabah dan bank itu mensepakati besaran jaminan. Nah, ini jaminan itu disepakati angka 690, kemudian hanya dilelang dengan angka 580. Sehingga Pak Gunawan yang semula itu punya hutang hanya 350, sekarang harus kehilangan rumah yang nilainya sekitar 800. Itu kemudian hanya sisa uang dari lelang itu sekitar 90 juta. Makanya uang itu tersebut belum diambil dan saat ini kita sedang mengajukan gugatan. Akan tetapi dalam mediasi tadi terlihat alot dikarenakan pemenang lelang itu meminta pengembalian uangnya menjadi 750 juta. Tentu hal tersebut sangat memberatkan bagi Pak Gunawan, bagi klien kami di sini. Jadi dan jangka waktu yang diminta pun hanya sekitar 1 bulan. Ya, kira-kira mungkin itu saja pokok-pokok yang tadi dalam mediasi. Hari ini kita bersama-sama datang di Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka memberikan dukungan kepada anggota kita yang saat ini sedang melakukan gugat perdata di Pengadilan Negeri Bantul. Dari kami, teman-teman semuanya yang sekarang tergabung dalam komunitas UMKM DIY memberikan dukungan moral dan meneriakan sebuah keadilan. Rekan kita yang sekarang asetnya terlelang ini adalah salah satu komunitas UMKM yang ketika memenuhi kewajibannya untuk membayar bank itu tidak bisa karena alasan COVID-19. Alasan yang tidak bisa ditolak, alasan yang dengan berbagai macam cara pun karena kondisinya adalah darurat, force majeure, maka dia tidak membayar. Bukan karena moral hasad atau ngemplang. Pihak bank waktu itu seharusnya juga bisa memperlakukan beda, karena kita sudah mendapatkan edaran edaran dari DPRD Provinsi, KPKNL bahwa pendekatan penyelesaian utang bagi UMKM korban COVID-19 itu dengan pendekatan persuasif, bukan ancaman sita dan lelang. Sekarang Presiden meyakini bahwa UMKM itu berat, sehingga Presiden kita yang baru mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 47, PP nomor 47 tahun 2024, yang isinya adalah menghapus kredit bagi UMKM, petani, dan nelayan. Kalau toh mediasi ini gagal, hakim mudah-mudahan bisa mempunyai hati nurani yang baik bicara tentang kemanusiaan. Karena sekarang ini aset yang tersisa hanyalah rumah tinggal yang ditempati dengan kedua orang tuanya yang sudah tua. UMKM DIY, UMKM DIY, jika dilelang
Kita tetap semangat, kita tetap bersatu mengawal jalannya proses sidang sampai mediasi dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reporter Suara TV Jogja, Saimo, melaporkan.